Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang linear systems and planes. Ya, sebelumnya kita sudah membahas bahwa setiap sebuah persamaan, ya x plus y plus z sama dengan d begitu, itu adalah bentuk sebuah plane. Bagaimana jika ternyata persamaan tersebut ada tiga? Nah, kalau bentuk persamaan ada tiga, berarti ada tiga bidang. Ya, kita bisa gambarkan, ilustrasikan, ada bidang pertama, mungkin ada bidang yang kedua, ada bidang yang ketiga, begitu ya. Artinya ada tiga bidang, dan ternyata kalau kita posisikan seperti ini akhirnya membuat kita teringat terhadap matriks, ya, konsep matriks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ini angkanya ini 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3 itu adalah matriks A, X, Y, Z adalah X, dan 1, 2, 3 itu adalah B. Dan kita ingin tahu solusinya berapakah X, berapakah Y, berapakah Z. Ini sudah pernah kita pelajari dulu SMA, sistem persamaan linear 3 variabel. Begitu. Kalau sistem persamaan linear 2 variabel adalah solusi X dan Y-nya itu adalah titik intersection, ya, titik potong antara dua titik, antara dua garis, maaf. Nah, kalau dalam sistem persamaan 3 variabel, maka X, Y, dan Z itu adalah titik di mana di sana terjadi perpotongan antara tiga bidang. Ya. Antara dua persamaan ini akan terbentuk sebuah garis. Ya, two planes intersect in a line. Ya. Ketika ada dua bidang, begitu, ini anggaplah ini persamaan X plus Z sama dengan 1, begitu ya. Sedangkan ini persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan 2. Nah, kalau kita coba selesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan sebuah bidang. Mungkin solusinya itu adalah Y plus Z, gitu ya, atau Y min Z sama dengan 1, begitu. Ini sama dengan Y min Z sama dengan 1. Ya, sebuah persamaan seperti ini. Nah, kalau ternyata sebentar, saya ubah warna. Kalau misalnya kita masukkan persamaan ketiga dan itu ternyata berpotongan di sebuah titik, begitu. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, berpotongan di titik ini. Nah, maka titik ini itu adalah solusi, ya. Titik ini adalah solusi. Kita akan ketemu X dan Y dan Z-nya berapa. Begitu. Oke. Nah, itulah makna dari kalau kita membayangkan sistem persamaan linear 3 variabel dulu maksudnya apa, begitu ya. Nah, X, Y, Z itu adalah titik potong antara ketiga bidang ini di sini berarti. Nah, untuk mendapatkan X-nya berapa yang titik potong ini, caranya kita ingat konsep tentang matriks inverse sebelumnya adalah dengan cara, ya, X ini sama dengan A inverse kali B. Coba kita di slide sebelumnya ya. Inverse ini. Yang ini ya. Inverse matrix A inverse X sama dengan A inverse kali B. Oke, kita maju lagi. Oke, nah ini titiknya. Kemudian kecualinya apa? Kecualinya kalau ternyata si bidang yang ketiga ini ya, ternyata ini ke bidang 1, bidang 2. Kalau ternyata bidang ketiga ini ternyata paralel terhadap P1 dan P2. Ternyata paralel terhadap garis ini nih, ya. Nah, ada dua skenario. Yang pertama adalah kalau misalnya ternyata paralelnya P3-nya ini ada di dalam si garis ini. Contohnya bagaimana, kayak gini contohnya. Kita gambarkan. Bentar ya, dihapus dulu. Kita pakai warna yang lain.
warna ungu begitu ya. Oke. Oke. Ini juga harusnya ada warna hijaunya. Oke. Nah, kemudian ya. Oh, ini salah, harusnya di atas. Tebal ini ya. Nah, artinya intersectionnya itu adalah di sini begitu ya. Sepanjang ini memenuhi ketiga persamaan sekaligus. Artinya ya ini solusi, ini solusi, ini solusi, ini solusi, 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 solusi. Berbeda dengan yang ini solusinya hanya ada di titik ini kan. Ya. Kalau yang ini solusi, 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 akhirnya infinitely, tak hingga begitu. Mini solution. Tapi kalau misalnya P1 dan P2 ini paralel tapi tidak bersentuhan ya. Tidak bersentuhan dengan si P3. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalnya di luar berarti ya, sama sekali di luar. Misalnya akhirnya di sini. Nah, ini garis ini dengan bidang ini tidak bersentuhan ya, maka tidak ada solusinya. Begitu. Yang ngambang aja berbeda ya. No solution. Oke, berarti itu sebuah ilustrasi, gambarannya ya. Memang nanti perlu dipermudah dengan bantuan animasi. Oke. Jadi ini kita kembali lagi. Nanti kita akan coba menyelesaikan ini menggunakan matriks untuk mengetahui X, Y, dan Z ini berapa. Gitu.